Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu topik penting dalam dunia pengujian perangkat lunak, yaitu smoke testing. Tapi tenang saja, di video kali ini aku tidak akan menjelaskan dengan bahasa yang kaku atau terlalu teknis. Kita akan bahas pelan-pelan, santai, dan pakai contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke istilah smoke testing, aku akan ngajak kalian bayangin satu kejadian sederhana. Bayangin nih, kalian baru saja download sebuah aplikasi, entah itu aplikasi belanja, aplikasi tiket, atau aplikasi akademi kampus. Kalian buka aplikasinya dengan ekspektasi, oh semoga eh, bisa langsung dipakai. Tapi pas dibuka nyatanya aplikasinya loading lama, tampilannya ngeblank, atau bahkan langsung nutup sendiri. Sekarang aku mau tanya ke kalian, jujur aja ya, apa yang biasa kalian lakukan kalau ketemu aplikasi seperti itu? Apakah kalian tetap sabar mencoba lagi, atau langsung bilang, aplikasinya error, lalu ditutup? Kebanyakan dari kita pasti langsung berpikir, ini aplikasi belum siap dipakai. Dan tanpa sadar, kita sebenarnya sudah melakukan satu jenis pengujian secara sederhana. Nah, kita tidak mengecek semua fiturnya, kita tidak peduli ada berapa menu di dalamnya, kita hanya melihat satu hal, aplikasi ini berjalan atau tidak. Nah, konsep sederhana itulah yang menjadi dasar dari smoke testing. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, sebelum sebuah aplikasi diuji secara mendalam, ada satu tahapan awal yang fungsinya mirip seperti itu. Tahapan ini tidak bertujuan mencari bug kecil, tidak bertujuan mengecek performa, tapi hanya ingin memastikan satu hal penting, apakah aplikasi ini cukup stabil untuk diuji lebih lanjut. Sekarang aku mau kasih analogi lain biar makin kebayang. Bayangin, kalian beli motor baru nih. Sebelum dipakai ke kampus atau perjalanan jauh, apa hal pertama yang kalian lakukan? Kalian pasti nyalain mesinnya dulu kan? Atau dengerin suaranya? Nah, kalian tidak langsung mikirin mesinnya boros apa tidak, jok empuk atau tidak. Kalau baru dinyalain aja mesinnya mati, atau bahkan keluar asap, pertanyaan sekarang, apakah motor itu akan tetap dipakai? Nah, jawabannya tentu jelas tidak. Kalian pasti langsung mikir, ini belum beres, harus dibenerin dulu. Nah, prinsip inilah yang sama persis dengan smoke testing. Smoke testing itu seperti proses penyalakan mesin dalam sebuah aplikasi. Kita tidak langsung mencek fitur yang rumit, kita tidak langsung menguji semua skenario, kita hanya memastikan aplikasi bisa dibuka, fitur utama bisa digunakan, tidak ada error fatal. Kenapa ini penting? Karena dalam software development, proses testing itu tidak murah. Testing butuh waktu, tenaga, dan konsentrasi. Kalau aplikasi saja belum bisa berjalan dengan normal, maka testing lanjut justru akan membuang-buang sumber daya. Makanya smoke testing ini sering disebut sebagai gerbang awal, filter utama, atau penentu apakah testing boleh dilanjutkan atau harus dihentikan. Nah, di video ini aku akan mengajak kalian memahami smoke testing dari dasar banget. Kita akan bahas apa itu smoke testing, kenapa smoke testing ini penting, kapan smoke testing ini dilakukan, dan kapan contoh kasus nyata di aplikasi. Jadi di akhir video nanti aku harap kalian bukan cuma hafal definisinya ya, tapi juga benar-benar paham logika di balik smoke testing. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku mau kasih satu pertanyaan kecil buat kalian. Coba jawab dalam hati aja ya. Nah, kalau sebuah aplikasi tidak bisa login nih, menurut kalian apakah pengujian perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya atau sebaiknya dihentikan dulu? Nah, pertanyaan itu akan kita jawab bersama-sama ya lewat video pembahasan smoke testing ini.
Nah, setelah kita memahami gambaran umum dan permasalahan yang sering terjadi pada sebuah aplikasi, sekarang kita akan memasuki ke inti pembahasan pada video ini. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan secara bertahap dan mendalami mengenai smoke testing. Mulai dari pengertiannya, alasan kenapa pengujian ini sangat penting, kapan smoke testing dilakukan, hingga contoh kasus nyata penerapan di sebuah aplikasi. Tujuan saya adalah supaya teman-teman benar-benar paham, bukan hanya menghafal istilah saja, tetapi juga mengerti konsep dan kegunaan dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Nah, kita lanjut membahas apa itu smoke testing. Pertama, kita akan membahas apa itu smoke testing. Smoke testing adalah salah satu jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan pada tahap awal setelah sebuah aplikasi atau sistem selesai dibuild. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi utama dari aplikasi tersebut dapat berjalan secara dasar dan tidak mengalami kegagalan fatal. Smoke testing sering disebut juga sebagai build verification testing, karena fokus utama dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi apakah build yang baru saja dibuat layak untuk diuji lebih lanjut atau tidak. Artinya, smoke testing tidak bertujuan untuk menemukan bug secara detail, melainkan hanya untuk memastikan bahwa aplikasi masih bisa berjalan, tidak langsung crash, dan fitur intinya dapat diakses. Nah, secara sederhana, smoke testing menjawab satu pertanyaan utama, yaitu apakah aplikasi ini masih hidup dan bisa digunakan secara dasar. Jika pada tahapan smoke testing saja aplikasi sudah gagal, misalnya tidak bisa dibuka, langsung foreclose, atau fitur utamanya tidak dapat diakses sama sekali, maka pengujian lanjut seperti integration testing atau system testing tidak perlu dilakukan. Hal ini karena menguji lanjutan akan membuang waktu dan tenaga jika fondasi aplikasinya sudah bermasalah. Nah, kenapa sih disebut smoke testing? Ya, istilah smoke testing sendiri sebenarnya berasal dari dunia teknik, mesin, dan elektronik. Pada masa lalu, ketika sebuah perangkat atau mesin baru pertama kali dinyalakan, teknisi akan mengecek apakah mesin tersebut langsung mengeluarkan asap atau tidak. Jika mesin langsung mengeluarkan asap, maka itu menandak adanya kerusakan serius dan mesin tersebut tidak layak digunakan lebih lanjut. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi ke dalam dunia pengujian perangkat lunak. Smoke testing diibaratkan sebagai proses menyalakan aplikasi untuk pertama kali setelah build baru dibuat. Jika saat aplikasi dijalankan ternyata langsung bermasalah, maka dapat disimpulkan bahwa ada kesalahan besar yang harus segera diperbaiki sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, kenapa sih smoke testing itu penting? Selanjutnya, kita akan membahas mengapa smoke testing sangat penting dalam proses pengembangan perangkat lunak. Pada proyek pengembangan aplikasi, waktu dan sumber daya adalah dua hal yang sangat berharga. Pengujian lanjutan seperti system testing atau acceptance testing biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, melibatkan banyak skenario, serta membutuhkan kerjasama antar developer, tester, dan stakeholder lainnya. Nah, tanpa smoke testing, tim penguji bisa saja langsung melakukan pengujian mendalam pada aplikasi yang ternyata sejak awal sudah tidak bisa dijalankan dengan benar. Nah, hal ini tentu akan menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Dengan adanya smoke testing, tim dapat cepat menyaring build yang bermasalah. Jika build gagal pada tahap smoke testing, maka build tersebut langsung dikembalikan ke tim developer untuk diperbaiki. Sebaliknya, jika build lolos smoke testing, barulah pengujian lanjutan dapat dilakukan dengan lebih percaya diri. Selain itu, smoke testing juga membantu meningkatkan efisiensi kerja tim. Tester tidak perlu menguji fitur secara detail jika aplikasi belum stabil, dan developer bisa segera mengetahui bahwa ada kesalahan besar pada build yang mereka buat. Nah, kapan sih smoke testing dilakukan? Nah, smoke testing biasanya dilakukan setiap kali ada build baru atau perubahan signifikan pada aplikasi, misalnya setelah developer menambahkan fitur baru, memperbaiki bug,
atau melakukan update besar pada sistem, maka smoke testing itu perlu dilakukan sebelum pengujian lainnya. Nah, pengujian ini umumnya dilakukan pada tahapan awal dalam siklus pengujian, tepat setelah proses build dan deployment ke lingkungan testing. Smoke testing juga sering dijalankan secara berulang, terutama pada proyek yang menggunakan metode pengembangan agile atau continuous integration, di mana perubahan kode terjadi secara terus-menerus. Dengan melakukan smoke testing secara rutin, tim dapat memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan tidak merusak fungsi utama aplikasi. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem sepanjang proses pengembangan. Contoh kasus nyata smoke testing. Agar lebih mudah dipahami, sekarang kita akan melihat contoh kasus nyata penerapan smoke testing pada sebuah aplikasi. Misalnya nih, sebuah aplikasi sistem akademik yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen. Setelah developer melakukan update pada sistem, build kemudian dideploy ke server testing. Langkah pertama, test yang dilakukan oleh tester adalah melakukan smoke testing. Tester akan mencoba menjalankan aplikasi, melakukan login menggunakan akun yang valid, dan mengakses halaman utama seperti dashboard. Jika pada tahap ini aplikasi tidak bisa dibuka, proses login gagal, atau dashboard tidak muncul, maka dapat disimpulkan bahwa smoke testing gagal. Dalam kondisi tersebut, tester tidak perlu melanjutkan pengujian ke fitur lain seperti pengisian KRS, input nilai, atau cetak laporan. Build tersebut langsung dikembalikan ke developer untuk diperbaiki. Namun, jika aplikasi berhasil dibuka, login berjalan dengan baik, dan halaman utama dapat diakses tanpa error, maka smoke testing dinyatakan berhasil. Setelah itu, barulah pengujian lanjutan seperti integration testing dan system testing dapat dilakukan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa smoke testing merupakan tahapan pengujian awal yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Pengujian ini membantu memastikan bahwa aplikasi berada dalam kondisi dasar yang stabil sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Smoke testing bukan tentang menemukan bug kecil, tetapi tentang memastikan bahwa aplikasi layak untuk diuji. Nah, dengan menerapkan smoke testing secara konsisten, tim pengembang dapat menghemat waktu, meningkatkan efisiensi kerja, dan menjaga kualitas aplikasi secara keseluruhan. Nah, begitu teman-teman. Apakah cukup? Nah, gitu kurang lebihnya segitu.